the globe. I know the greatest of all time, made it Michael Jordan. If I say the real GOAT, it will leave your mouth open. The real GOAT ain't a GOAT. Udah mulai? Oke, kita balik lagi di episode ke-8. Kita selalu ketawa di tiap opening, padahal belum ada jokes. Kita konsisten 8 minggu ya. Iya. Podcast tanpa ada hasil dan terus mengkritik Butatu, Megawati, Puan, Ma'ruf Amin dan semuanya tanpa digubris oleh mereka. Ya, betul. Selamat datang di sebelum menjadi podcast Ya, di episode betul. sebelum menjadi pejabat anjing. Sebelum menjadi podcast. Sebelum menjadi pejabat podcast. Jadi Karena sekarang kita dibahas apa nih? kita bahas keistimewaan orang ganteng dan Cantik. cantik. Good looking ya. Privilege lah ya. Privilege dari orang-orang good looking. Kenapa kita harus bahas itu? Karena kita termasuk orang Tidak good looking. Iya. Ya, betul. Tapi kita good attitude loh. Enggak kan Enggak. Itu self proclaim lu aja ngaku-ngaku. Itu mengaku-ngaku aja. Enggak boleh Lu ngaku-ngaku. enggak Gue merasa bahwa saya looking. good attitude boy. Lu enggak good looking. Iya lu lu boleh enggak- ngaku, cuma kan penilaiannya tetap dari orang lain. Iya, udah nggak good looking, nggak good attitude, nggak good Ngaku-ngaku, rekening juga. ngaku-ngaku, punya cewek enggak, daku-aku. Jadi daku-aku Jen, tuh orang sono, maksud aku bukan cewek lu. Enggak. Kita nggak sebut kota kok. Enggak bahas nama kok. Boleh. Tangerang apa pokoknya. Babi. Ya kenapa kita harus bahas good looking nih, Pak? Ya karena kalau orang good looking itu Kan saya yang ditanya. menurutnya ada keistimewaan tertentu gitu kalau orang good looking. Apa? Terutama Istimewanya apa? di pekerjaan gitu. Oh, syarat-syarat pekerjaan. Terutama sales. Sales Sales SPG. SPG. Terus Polisi. Dilanjutin dulu kan salah belum selesai. Kenapa? Salah belum selesai. Ya sales kan harus mukanya bersih, Bersih. tinggi. Ya. kalau mulus. sales mungkin wajar sih, karena dia akan mempromosikan barang dagangan gitu, Menawarkan produk. menawarkan produk. Walaupun sebenarnya memang produknya yang harus bagus, cuma kan ketertarikan awal pelanggan itu di SPG-nya. Visual ke SPG-nya ya. Nah, Iya. kalau SPG-nya burik kayak lo misalnya, Iya, ngapak-ngapak. Udah tuh dia. udah mau bahasanya nggak Iya. bagus, Ngomong muncrat-muncrat. bahasa Inggrisnya nggak bagus juga, Iya. atau orang mau beli produknya juga malas. Iya, di kota Serang nggak jarang ada yang beli tuh ngomong, Pak, doyan parfum ora gitu lah. Nggak ada, tidak ada yang tertarik. Kan tukang parkir yang beli itu. Ada anjing. Kan prinsip dari AdSense media sosial juga, Oh ya. kayak Instagram dan sebagainya itu penampilan Penampilan Visual yang menarik ya. visual yang menarik. Kayak dari feed- isi kontennya ya, gitu. feed Instagram itu kan harus menarik. Pas menarik ya, betul. Memikat daya tarik orang yang awam. Kalau berantakan makan enggak, Iya. ya wajar. Terus apa lagi sih yang selain itu sales kayaknya pramugari ya? Itu jelas itu ya. Pramugari Jelas, harus ya. kalau pramugari Tinggi jelas, cantik enggak? ya. Kalau dia ngapak-ngapak di Tegal gitu ngomong ya enggak ada yang dengerin, Pak. Enggak ada. Pasti itu penumpangnya mau terjun payung langsung darat. Udah lah masa menunggu kamu lah. Turun di Pocingki ya. Iya. Pocingki. Kiri bang Pocingki. Lu nggak ngerti Pochinki anjing, gak usah ikut ketawa. Kenapa dia turun di Pocingki? Iya betul. Iya juga sih, iyalah. Harus pramugari itu harus menarik, Pak. Apalagi kalau tadi itu nggak menarik, udah pasti terjun payung dari Pocingki gitu kan. Iya kan? Kalau pejabat Pejabat enggak sih, kayaknya nggak harus sih. Nggak Soalnya yang sekarang juga nggak good looking. Tapi dia good speaking. Good speaking dan good attitude. Good ngibul. Ah, enggak dong. Jangan langsung nyerang dulu, santai. Kan kita jarak yang di bawah dulu, baru ke atas. Tapi presiden emang harus gak sih good looking. good looking? Ya lu lihat aja presiden sekarang. Good looking enggak? Yang good looking, kalau perbandingannya yang good looking siapa ya? Kan kita ada berapa sih presiden? 8 atau 7?
7. 7 ya? Cuman ada Tapi beberapa cuma ada 5 periode. orang kan? Ya, maksudnya? Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi. Iya. Dari mereka tuh siapa yang good looking menurut lo? Megawati sih menurut gua. Megawati ya, karena Anda takut ya. Enggak. Seksi aja lihat Megawati. Seksi. Oh, lo Bu Mega kamu dibilang seksi tadi. Dia tuh kalau masih muda gue ngebayanginnya kayak Ralinsa. Oh. Oh my god. Gue sange kalau lihat dia. Wah, enggak jadi gitu. Enggak. Kalau gua Pak Habibie sih good looking dia, Pak. Good looking tuh dia. Sama good speaking juga kan. Jago dia, Pak. Kalau Ya lu kan orang pintar. orang pintar. Kalau lu Kalau gue Jokowi. jangan ngasih kritik lu, gue tahu lu mau kritik. lu nanya masalah good looking, gue bilang Jokowi yang paling good looking. Kenapa tuh? Karena dia satu partai dengan Megawati kan. Pasti partai-partai dari Megawati yang banteng Yang itu milih good looking. yang milih orang-orang good looking. Oh, orang good looking milih termasuk good looking. Jokowi juga itu good looking. Ya. PDIP itu good looking. Puan good looking. Jelas. Good looking. Lo nggak ragu-ragu gitu. Jelas-jelas good looking Puan. Gagas ya, jelas ya. Iya. Berarti good looking tuh spesial pala. Mau Spesial dong. mau kerjaannya lebih rendah atau apapun itu harus good looking, Pak. Iya. Kalau warteg wajib nggak sih? Warteg. Soalnya kalau warteg kan kita di Serang nih, kan ada Pak warteg Bu Ani tuh. Sekarang yang lain wartegnya cewek buat dicantik. Good looking ya. Kayaknya itu daya tarik buat ini deh. Bapak-bapak yang gak akrab di rumahnya tuh. Sama masakan istri gitu ya. Iya. Anjing telur lagi lah ke Bu Ani aja lah, ada pelayan cakep gitu. Mungkin kali. Mungkin ya. Soalnya warteg juga sekarang udah ada yang good looking. Kan gue juga pernah ngomong tukang counter juga kan itu yang penjaga counter itu kan harus good looking. Iya kan, Terutama yang cewek gitu. Bahasa harus tetenya gede anjing. Ih, serius itu bang. Tetenya harus gede itu mas. Harus gede harus benar. Emang membantu banget sih good looking itu. good looking membantu banget. Soalnya selain bikin kita adem ya yang lihat dan juga kita nyaman gitu. Ya. Terlepas dari dia pintar apa enggaknya, yang penting nyaman dulu kan. Nyaman di visual ya. Visual dulu kan. Kebanyakan dari kita kan emang ngelihat dari visual dulu ya. Iya lah, kita kan langsung nilai dari fisik, Pak. Ya, walaupun ada kalimat bahwa jangan nilai buku dari sebuah covernya. Iya, tapi kita wajib. Wajib harus menilai dari cover. Iya. Kan ada tuh cewek yang bilang gini, saya mau lebih baik dapet yang jelek tapi baik hatinya. Setia Atau gitu. kenapa nggak milih ganteng dan setia? Iya. Ganteng dan baik Kan hati. ada ya ganteng Iya, setia kan ada, ganteng kenapa harus ada. milih jelek setia? Kan yang ganteng ada opsinya. Iya. Orang jelek mah nggak usah dipilih lah. Atau mungkin karena dia jelek, Pak. Dianya. Iya, ceweknya. Makanya dia milih yang jelek juga. Kalau dia milih yang ganteng, pasti dicengin di sosial media, Pak. Ya. Kan jadi bully, Pak. Ya, jadi ngomong-ngomong soal dicengin di sosial media yang ganteng sama yang jelek itu, itu banyak biasanya di artis ya. Privilege. Kayak artis. Kayak mana aja tuh kasus narkoba tuh? Coki, Viko. Kan Udah- itu dihujat. Udah jelek lu pakai narkoba lagi. Iya, Beda udah sama nggak Jeffrey lucu Nicole ya. Kalau Jeffrey Nicole sabar ya, Jeffrey sayang. Nicole, Ardito. Sabar ya sayang. Semangat ya sayang, kita tungguin kok lagu Iya. barunya. Rahimku masih basah nih. Enggak kalau kakinya basah. Itu jangan. Tapi iya ya. Kemarin juga kan Pamungkas HP-nya dikitip-kitipin tuh sampai katanya hamil anjing. Iya. Coba kalau itu dilakuin oleh Pak Iya. Tarno ya. Iya. Wah, aduh Pak Tarno. Udah enggak lah. Saya ada jokes sih ngobrol. Saya nggak berani. Kayak kemarin Reza Arab juga yang selingkuh. Iya. Udah jelek, selingkuh lagi Iya. kan. Coba kalau Jeffrey Nicole yang selingkuh wajar lah, Wajar selingkuh lah. karena dia ganteng. Karena dia ganteng terus pertemanannya juga cakep-cakep. Dari tadi iya aja. Iya, tahu nih. Tapi lu di lingkungan lu Jen, ada nggak teman lu yang good looking? Kayaknya nggak ada. Cuma lu doang. Coba gue. Kenapa dia sombong sama diri sendiri? Tapi ada nggak serius? Tapi enggak emang. Satu dua gitu di Ini pengakuan gue yang jujur, emang kalau Nur Hadi good looking, good looking. cuma emang nggak pernah ngakuin. Iya. Dia emang rendah hati orang. Rendah hati. Cuma temennya dia baru gitu. Dia orangnya nggak good looking amat sih, tapi sering ngaku good looking. Temen lu tuh anjing. Mukanya kasar ya, kayak kerikil ya. Banyak gitu ya. Gue tahu siapa. Kepalanya miring. Ya tapi memang masalah good looking ini menurut lu penting gak sih buat suatu pekerjaan gitu? Penting. Penting Lu- gak penting itu di mana? Soal nih, kita balik lagi kemarin nih ke kemarin bahas apa sih? Bahas oknum. Oknum ya. Bahas apa ya? Yang ada penganggurannya tuh apa sih?
Kayaknya semuanya. Oh Banten, bahas Banten. Banten bahagia itu. Enggak, Banten kan penganggurannya tertinggi kan. Nah, Syarat pekerjaan tuh apa? Good looking kan. Nah orang jelek ini menyumbang angka pengangguran tertinggi di Banten. Kita harus akui itu. Kita harus akui itu. Kan syarat pekerjaan kan good looking. Nah Ya. orang Banten kan pasti banyak yang nggak good looking. cuma kan ya tadi pekerjaan apa dulu? Sekarang semuanya Pak, hampir semuanya. Berpenampilan menarik ya. Iya berpenampilan good looking. Iya pasti berpenampilan menarik, pasti nanti dalam kurung good looking. Siapa tahu kan? Siapa tuh nelfon? Apa ya lu? Ada yang nelpon nggak asik. Lanjut kita matiin. Nah. Ya tadi menurut lu penting nggak good looking? Kalau penting di mananya, kalau yang nggak penting itu ya bagi mereka yang gimana gitu. Ya sebenarnya kalau secara filosofis ya. Ya emang nggak penting sih, nggak penting. Iya. Good looking itu nggak penting. Yang penting adalah hanya pendukung ya, itu cuma Ya. syarat pendukung aja. yang penting adalah hati yang takwa, Hati yang takwa, pintar mengaji, iman, beriman. dia beriman, terus keahliannya linear Nah, pekerjaannya. attitude-nya bagus kan. Kalau kita ngomong secara teori ya kayak gitu ya. Kayak gitu di lapangan ya. Tapi secara realita, gue sendiri apa ya, udah sering ngedoa gitu ya supaya anak Berharap gue good looking? Enggak, gue udah nggak bisa berharap good looking. Cuma anak gue nanti lah ke depan Ada mungkin- perbaikan. Ya ke depan mungkin budaya kita soal masalah wajah ini makin Bergeser. bukan makin bergeser, makin parah coy. Jadi orang-orang jelek, hitam, keringetan itu bakal makin tersisih lah menurut gue. Secara perlahan ya. Ya secara perlahan. Jadi kan orang-orang hitam misalnya terus jelek, itu kan biasanya stigmatisasinya dengan Pemalas, kejahatan, pemalas, gitu kan. kejahatan. Serem. Serem. Kayaknya semua orang yang nggak good looking tuh kayak Iya. kriminal, kayak preman. Jadi orang-orang kriminal itu dalam tanda petik itu selalu stigmanya ke orang-orang jelek, coy. Iya. Kita aja nilai orang, misalkan kulitnya agak hitam dikit terus keriting dibilang, wah lu orang Bima ya, orang Papua ya. Pasti kayak gitu Pak. Iya. Banyak stigma gitu. Tapi kalau keriting Apa? tapi putih, gimana tuh menurut lo? Hah? Sebenarnya standar ganteng itu seperti apa sih? Iya. Nah itu yang harus dipertanyakan sebenarnya. Apakah hanya wajah? Kalau sekarang mungkin standarnya putih kali ya. Sama wajah Iya, Pak. kalau di Indonesia kayak gitu. Ya, soalnya kan iklan-iklan juga mengarah ke sana. Iya. Tapi satu iklan yang ngelawan kodratnya Pak. Apa tuh? Miss Glow. Tahu nggak yang iklannya Marcel sama Babe Cabita? Itu kan dia. Iya. Itu ngelawan kodrat periklanan Pak. Miss Glow apa sih? MS Glow. MS Glow itu kan skincare untuk perawatan kulit kan. Nah mereka sekarang bahkan kayak tahun kemarin deh, mereka tuh majang billboardnya tuh Babe Cabita sama Marcel dan banyak orang menghujat di Instagram MS Glow sama Marcel Babe Cabita Pak. Dan itu mungkin bisa jadi ini ya, bisa jadi tameng utama buat orang jelek bisa berkarya. Iya. Gitu. Ya kan harusnya gitu. Harusnya gitu. Cuma kan ya lagi-lagi standar cantik dan gantengnya dulu yang perlu Dibenahi. disepakati bersama-sama. Kan kita masyarakat kita udah sepakat kalau standar ganteng dan cantik itu yang putih, Putih, tinggi. Rambut hitam. Iya boleh. Tapi gue mengartiin masalah good looking itu bukan masalah penampilan dari wajah sih. Apa tuh? Kalau gue kerapian tuh, kalau good looking. Iya, Kerapihan. sama. Yang pertama bersih, yang kedua rapi. Kalau Wangi. good looking itu wangi. Itu wajib anjing, wajib wangi. Kalau dia bau-bau, aduh ikan teri dari mana? Dan dari pesisir lah udah jangan. Minimal pakai parfum kayak apa? Iya itu kan untuk Bay, lu lagi diomongin Bay. Iya kan itu kan untuk di koperasi ya. Kan? Iya kalau Di perusahaan. Kalau di gitu. perusahaan kan Iya. minimal kita rapi, baju juga disesuaikan kan di kantor, wangi, mandi ya kan. Yang penting mandi lah, gitu. Mandi. Kalau temen kita kan nggak mandi. Siapa tuh? Ada lah pokoknya. Depannya sama kayak saya turunnya. Cuma ya itu dalam perjalanan sejarah juga kan gitu ya. Ya. Kayak Afrika itu negara yang terkucilkan Dan dijajah oleh orang dan kulit dijajah. putih. Karena menurut gue mungkin ya orang-orang Afrika itu untuk dijadikan budak ya. Mungkin ya. Makanya dibikin sistem budayanya
orang hitam itu pemalas, jahat. Dan itu penggambaran dari si kulit putih, Pak. Iya, itu mau kulit putih. Karena zaman dulu tuh mereka udah berpendidikan, udah baca buku, udah mengelilingi Orang banyak. Afrika. Enggak. Orang Afrika juga berkeliling, cuma jadi budak. Ya. Bedanya itu. Ya karena sistemnya itu loh. Jadi orang-orang kulit hitam ini kan dibatasi sistemnya. Iya, dibatasi. Terus dikasih doktrin juga kalau orang-orang hitam ini bodoh. Iya. Kalau di sini mah agak susah ya yang nggak good looking. Cuma kalau di Amerika tuh udah setara, Pak. Mau lu nggak good looking, mau nggak apa, yang penting lu sesuai linear keahliannya dan berprestasi. Udah di sana. Udah nggak dipandang lagi, Pak. Udah kulit hitam dan kulit Iya. putih, rasisme udah hilang. Iya. Nggak hilang total sih Nggak hilang sebenarnya. total. Masih ada. Kalau isu rasialnya masih ada di jalan-jalan, Masih ada. Cuma kalau soal menyangkut pekerjaan, Iya. ya mungkin ketimbangan soal good looking apa nggak duit itu juga mungkin kurang sedikit sih setahu gue. Ya soalnya di Amerika itu kan banyak tuh dari India, orang-orang India yang jadi Iya, Ya, CEO, imigrannya. iya, Siap. yang naik jadi Bahkan orang India juga pinter IT loh, Pak. Ya iya kan soal kepintaran, kecerdasan mah nggak ngaruh sih sama Iya. warna kulit menurut Soalnya gua. keahlian mereka yang dibutuhkan, bukan paras mukanya itu. Ya sepak bola juga kan banyak yang kulit hitam dan Iya. gacor mainnya. Samuel Eto'o misalnya. Fred tuh. Fred, Vinicius. Vinicius Junior, Iya. Mane, Ronaldinho tuh. Ronaldinho, Ronaldinho. pemain terbaik, Pemain Ronaldinho. terbaik lu. Mendy. Tapi masih ada aja sih sebenarnya rasial. Iya, kalau isu-isu rasisme isu-isu soal kulit putih kulit hitam masih ada. Cuma kalau soal good looking secara muka itu nggak ada. Tapi yang paling parah katanya di Korea sih kalau masalah rasisme kulit itu. Ya, Kalau masalah Bukan ganteng berdasarkan juga. kulit mah, tapi lebih ras, bukan kulit, lebih keras. Soalnya standar mereka tuh standar kecantikan mereka tuh di atas rata-rata, Pak. Mereka nyantuminnya, matoknya. Ya kan pernah juga ada podcast orang Korea ngomong kalau di sana itu ya benar-benar harus tampil perfect, Tampil perfect. secara penampilan. Iya. Kalau misalkan tidak perfect, itu kita sulit buat kerjanya di Iya, sana. kecil kemungkinan dapat kerja. Makanya kan banyak yang operasi plastik. Iya. Bahkan mereka kan ulang tahun ke-17 hadiahnya operasi plastik, Pak. Oh gitu. Oh, dia orang Korea Selatan. Misalkan mau laki-laki mau perempuan, mereka udah 17 tahun hadiahnya tuh operasi plastik, tapi itu baik lagi ke si individunya. Ya, apakah mereka mau nggak menerima gitu. apa enggak. Tapi rata-rata baik yang mau. Terlebih memang ya diakui lah operasi plastik di sana mumpuni. Ya gue juga pernah baca berita gitu kalau di Korea Selatan bahkan ada orang tuanya kalau misalkan anaknya ini udah lulus di tingkat SMA maupun di universitas itu dikasih hadiah masalah operasi plastik Iya, itu. Iya. Itu luar Kenapa biasa. diulang? Kan tadi gue udah ngomong. Iya masalahnya ada juga yang kayak gitu. Agak Iya, ada. deketan dong. Gara-gara Ini kamu suaranya kecil tahu. Iya. Coba itu BTS nggak cakep pasti dibully tuh, Pak. Yakin. Ya iyalah. Pasti. Coba BTS misalnya isinya kayak Sule gitu. Sule enggak. Anda jangan langsung address Sule dong. Sule istrinya cantik tau. Cantik. Ya karena uangnya. Iya betul. Mungkin. Bisa jadi. Mungkin. Saya bilang mungkin ya, mungkin. Iya. Terlebih Kira-kira agak susah dibelokin tuh anjing. kira-kira uang nomor 1 apa good looking nomor 1? Kalau sekarang kayaknya Uang uang dulu deh, Pak. Uang. Nomor 1 ya. Kayaknya. Kalau gue good looking dulu sih. Karena kan uang mah kita nggak kelihatan langsung gitu. Iya. Abu-abu lah ya. Abu-abu. Kalau good looking itu Jelas. jelas. Kalau uang bisa disulap lah, maksudnya kita mau Bisa tampil ke depan iya. dengan gaya orang-orang kaya gitu, bisa kan dengan pinjol, bisa melakukan segala cara lah gitu untuk terlihat kaya Iya. gitu. Tapi Nikah kan sama untuk Lesti, good looking susah. Nikah sama Lesti gitu ya contohnya. Iya gitu. Nikah sama Lesti bisa. Nikah sama Musdalifah. Siapa suaminya? Ada itu Rizky Biliar. Oh, Rizky Biliar. Iya. Anjing. Beli. Rizky Biliar. Dari Rizky Biliar kita belajar bahwa Kalaupun kita tidak terlalu kaya, kita bisa menjadi kaya. oke. Ya. Serjen, Menjadilah ganteng untuk bisa membanting seorang wanita. tapi kayaknya dia doang, Pak. Dia doang orang yang good looking. Kita akui dia good looking. Iya, Kita akui dia ganteng. good looking. Tapi dia doang yang nggak didukung, Pak. Orang good looking yang nggak didukung, yang nggak disemangatin. Mungkin karena
perilaku kejahatan ke perempuannya kali ya. Iya gitu. Kalau masalah narkoba kayaknya dia masih disemangatin Pak, yakin Pak. Sebenarnya kalau Rizky Bilar nggak ganteng-ganteng banget sih, standar menurut gua. Oh gitu. Iya dia karena ya memang mukanya standar, tinggal poles dikit gitu. Terus kebetulan ada di dunia artis gitu. Jadi untuk perawatan juga mudah. Iya betul. Kalau misalkan orang sini, Rizky Bilar itu sebenarnya standar. Kalau sering ke Lontar maupun Tirta, dia busem kok, burik. Iya. Iklim ya. Iklim. Mancing sama Agus ya. Tapi emang gue sebagai orang yang gak good looking sering punya pengalaman dapat intimidasi lah. Oh, lu pernah? Apa ya namanya? Diskriminasi ya. Diskriminasi. Ya kayak sering dibilang Itu kapan Pak? Waktu lu kuliah? setiap SMA? hari. Oh, setiap hari. Oh. Enggak ya waktu kuliah. Hidup dong. Anda menderita sekali kalau setiap hari. Waktu kuliah ya kayak sering dibilang ih takut gitu, serem Ganda dua lewat gitu. gitu. Beda aja perlakuannya. Tapi itu benar nyata. Nyata. Ya Allah. Gue pernah Apa nih? ulang tahun atau apa gitu ya. Ulang tahun teman. Gua Oh, ulang tahun lo. terus dikasih hadiah masker. Terus kata dia, ini pakai masker biar putih katanya. Terus gue langsung diem dong di tempat parkir. Gue mikir kan, anjing biar apa? Karena kalimatnya dibenerin mungkin biar agak bersihan. Kita harus putih. Kalau agak bersihan kan masih mending. Ya, Kalau putih kan saya lihat-lihat ya dibilang mudah sih enggak, dibilang susah sih. Iya juga sih. Susah itu. Gua pakai. Bisa. Tapi untuk klasifikasi di perusahaan untuk orang-orang good looking itu gimana menurut lo Bang? Perlu atau enggak? Kan tadi Bang Sul bilang, oh orang good looking itu ya enggak perlu. ya Orang sebenarnya sesuai secara teori aja. nggak usah lah. Sebenarnya nggak perlu. Cuma itu nilai tambah, nilai plus mereka. Karena yang penting dia punya Enggak, ini masalah skill. di operasi atau di perusahaan. Misalkan jadi pramugari kayak gitu. Kita bisa tarik dari mana ya pramugari itu? Atau cakep sih ya. Ya mungkin harus berpenampilan menarik karena ya dia berhadapan dengan orang Penumpang. lain gitu. Cuma sebenarnya dari standar cantiknya juga sih. Kalau pramugari Afrika kan sama kulitnya Sama hitam. kulitnya hitam dan menurut mereka ya saat itu udah cantik. Pasti. Rapi mungkin ya. Rapi, Iya, betul. betul, Lebih ke rapi, wangi, mandi gitu. Minimal mandi lah. Minimal mandi lah. Iya, tapi kalau gue sih suka-suka yang punya perusahaan lah. Yang buat iya, klasifikasi iya, emang iya, iya. baik lagi di situ. Cuma kan ada orang bilang begini, gue lihat di percengkraman Twitter itu, Anak Twitter. Iya. Betul banget anjir. Iya, terus. kenapa orang good looking itu istimewa gitu? Seolah-olah punya privilege khusus buat mereka dalam masalah pekerjaan. Emang orang yang nggak good looking nggak butuh duit? Iya. Gue juga mikir di situ kan, sebenarnya masalah good looking dan nggak good looking itu bukan salah lu gitu. Tapi Jokowi itu- nih. Jokowi lagi yang salah. Tapi itu gimana ketentuan dari perusahaan itu sendiri? Kalau misalkan lu mumpuni gitu di bidang yang lain, silakan ambil yang nggak ada klasifikasi seperti itu. Makanya buktikanlah sama skill lu sendiri. Iya, emang yang dipertajam harusnya skillnya dulu. Ya skill Iya. dulu. Soalnya kan baik gitu. Kalau good looking itu kan nilai plus doang, Pak. Ya nilai tambah. Kalau si kompetitornya ini nggak good looking tapi dia keahliannya di atas rata-rata, pasti dia pilih. Pasti pilih kok, yakin kok. Ya itu mah udah nggak good looking, Nggak good looking, penampilan nggak menarik, nggak menarik, nggak rapi, nggak mandi, nggak punya kompetensi, kompetensi, bodoh lagi. bodoh, Tolol ya. goblok lah pokoknya. Terus dia marah-marahnya karena good looking. Iya, Ya. terus mereka Sebenarnya dia ngedumel di Twitter gitu. Dia nggak punya kompetensi aja sih. Kayaknya. Ya mungkin di waktu kuliah dia kuliah apa? Kuliah pulang. Kupu-kupu. Kupu-kupu pasti. Nggak ada skill, nggak ada apa, nggak linear. Terus nyalahin Tuhan, kenapa gue gak good looking ya kan? Kenapa gue nggak dapet kerja? Ya lu sendiri nggak kompetitif gitu. Nggak bisa Tuhan, berkompetisi. mengapa aku berbeda? Gitu. Iya. Lanjut kenapa? Tapi emang nggak harus sih. Soalnya good looking itu cuma bisa dipakai di beberapa profesi aja sih kayaknya. Iya. Ya, terutama berkaitan sama hal-hal yang promosi gitulah. Promosi terus bidang-bidang pelayanan, menurut gue itu sih yang perlu. Ya. Kalau di promosi itu wajar sih menurut gua karena skema
atau pola budayanya juga kan gitu. Iya, Ya kan yang punya produk itu ikut sama pasar. betul. Pasarnya sendiri kan membuka keran bahwa penampilan itu nomor satu. Iya, Makanya para pemilik perusahaan yang mengedarkan produknya itu yang ditampilkan adalah orang-orang good looking. betul. Kayak iklan sabun gitu. Misalnya sabun pembersih wajah kan itu orang-orang ganteng yang Iya, iklan. betul. Dia sekali pakai sabun langsung putih dong. Iya, betul. Gue pernah waktu SMP gitu. Hmm. Lihat iklan itu langsung kepincut. Tertarik. Iya. Oh apa iya ya gue pakai Samudin tuh langsung putih gitu. Hmm. Ternyata jerawatan anjing. Gak cocok kan? Gak cocok. Tapi memang kalau casting kayak gitu emang udah cocokin dulu sama kulit pak, nggak bisa asal. Takutnya jerawatan, beruntusan. Kayak ojek juga kan nggak perlu pak, good looking menurut gua. Perlu nggak menurut lu? Menurut gua nggak perlu. Ya nggak perlu. Kayak yang dibutuhkan kan SIM, SNK, Dan sama keahlian mengendarai Mengendarai motor. sepeda motor. Ya Dan- percuma gue looking kalau nggak bisa naik motor. Iya, Iya, sama tahu wilayah situnya. Nah, betul. Kan nggak cuma perlu. emang balik lagi kayaknya stigmatisasi orang-orang nggak good looking itu kerjaannya ke arah-arah yang apa ya dalam tanda petik kotor ya. Kriminal gitu. Kotor, kriminal. iya, betul. Kayak kuli bangunan misalnya. Iya, kue panggul gitu. Kuli panggul, tukang ojek. Itu mengingatkan gue sama teori di kriminologi itu tuh. Waduh. Ya dari soalnya kan apa namanya kalau ada tukang nasi uduk misalnya, Iya. terus si perempuannya ini good looking, Iya. itu banyak Yang beli. bukan banyak yang beli juga banyak apa terup di media gitu. Oh banyak kali perhatian. Oh kayak itu pak yang Oh ya, kemarin viral gitu ya. yang mantan JKT48 siapa tuh? Kan iya sering viral Yang itu. jual nasi bakar. Penjual nasi uduknya cantik, Iya, ganteng. nasi bakar cantik ganteng. Itu kan akibat FTP juga. FTP Iya. kan sering ya Tuh. yang tukang kambing tapi tetap artisnya ganteng. Iya. Jual koran tapi Jual koran tetap tapi cantik, cantik. gitu. Tukang kebun ya. Tukang kebun aneh gitu. Mungkin gara-gara sinetron pak penyebabnya. Ya emang kan sinetron itu budaya populer yang menyumbang Iya. stigma budaya juga. Betul. Pokoknya sinetron yang paling the best itu Sidul sih. Oh Sidul. iya, Iya iya. betul. Itu benar-benar mencerminkan ya gini loh kehidupan gitu. Iya. Mandra nggak good looking dapat nunung waktu muda. Itu keren Iya, banget kan? di si Dul itu kan hampir rata ya. Dia nggak mempermasalahkan good looking Iya. dan sebagainya. Tapi dia good attitude, terus berpendidikan, sayang orang tua, ya kan? Iya. Itu nilai plus banget pak. Yang suka 2 orang langsung Setjen tuh kalau nggak bahas politik pasti lemas. No? lemes dia. Bingung. Mau kritik apa ya gua bangsat? Jokowi aja lah yang salahin. Kan bingung dia. Coba gimana dia? Coba Jen, menurut lo Coba apalagi Jen hubung-hubungkan, yang perlu profesi-profesi yang perlu good looking Jen atau yang nggak perlu good looking? Guru itu harus good looking kalau menurut gua. Menurut lo? Ya karena begini loh, kita ini harus bisa membatasi apa sih yang dimaksud dengan good looking. Tadi kan udah disampaikan sama lu ya bang ya, masalah rapi, Kerapihan, bersih, bersih, wangi gitu. Nah kalau standarisasi seperti itu seharusnya juga menjadi budaya, terutama bagi guru-guru di Ya guru-guru kok sekolah-sekolah. lu ngelihat gua? Iya. Enggak, gini. Maksud lu apa? Kalau good looking hanya dilihat dari wajah sedangkan tidak memiliki kompetensi ya buat apa? Kecuali memang dia strukturnya itu ya kerja kayak SPG, sales, pramugari itu kan udah jelas struktur. Iya. Tapi kalau kerja-kerja yang fungsional kan yang dipakai adalah masalah riset, analisis dia dan juga kompetensi di bidang itu. Kayak misalkan di Amerika banyak dari orang India yang tidak good looking kalau menurut gue ya. Kalau good looking diartikan sebagai wajah yang bagus, putih, menarik dan sebagainya itu kalau orang India kan enggak masuk kategori. Tapi dia bisa menduduki di perusahaan itu jabatannya tinggi, Iya. kayak CEO gitu. Terutama di bidang teknologi, CEO, iya, betul. di bidang Di, IT. di Google, di YouTube ada kok orang India pasti. Ya orang India itu bagus IT-nya. Bagus Iya dia. mereka tuh terkenal Bagus kalau scientific ya. soal itu tech Iya, support, tutorial tutorial for freelance banyak lah dia tuh. Tapi gue ngakak juga sih bang, sebagian dari orang India itu kalau masalah editing tuh. Ada juga sebagian masyarakat India yang menurut gue kocak sekali editingnya. Damet kali itu mah. Asal tempel-tempel aja. Iya, Jametnya, bagian jametnya. Jamet. Kalau foto Iya. kelihatan nggak?
Kan itu jokes gimmick pakai gerakan, nggak kelihatan sama kita. Tapi iya juga sih, orang India banyak yang gak good looking, tapi mereka secara kualitas individu bagus di bidang IT. Iya. Dan menduduki apa Jabatan jabatan tinggi. Ya memang harus, kalau kita mau apa ya, hidup dalam budaya yang nyaman gitu ya, yang tentram, ya itu harus kemampuan lah di atas segalanya. Iya, gitu. kemampuan di atas attitude. Jadi yang walaupun dia nggak good looking, kalau dia punya attitude yang bagus ya, Atau skill yang mumpuni. nah itu yang perlu didahulukan kan. Seharusnya kan gitu. Seharusnya masyarakat begitu. kita. Iya. Tapi apakah memang kemampuan itu segalanya di dalam realita kita saat ini? Ya Sedangkan kan, uang berbicara lain loh. ya kita ngomong teori baru ngomong realita. Kalau di realita mah ya hancur-hancuran kita. Iya. Tapi ya gotok-gotokan nggak bisa. Tapi untuk lu sendiri sih bang, ada nggak di lingkaran lu itu orang-orang yang good looking? Atau banyak. Tapi profesinya itu nggak di perusahaan, nggak sebagai sales, nggak sebagai SPG. Iya. SPG. SPG aja, SPG. SPG. Cuma gini loh, karena kebudayaan kita mengarahkan bahwa orang-orang good looking itu kerjanya di tempat begini loh gitu. Jadi orang-orang yang good looking itu juga punya keinginan, punya apa ya, mimpi juga di tempat-tempat yang seperti itu. Itu tidak menjawab pertanyaan Nur Hadi. Ditanya ada nggak temen lu yang good looking tapi pekerjaannya tidak itu. Ya itu menjawab, itu Ada. baru pengantar. Oh iya, boleh. Nah akhirnya kan orang-orang good looking ini dia kerja di tempat-tempat yang seharusnya, yang tadi disebutkan sama Nur Hadi. Kantor gitu ya. Karena dia terdoktrinasi bahwa orang good looking itu nggak cocok loh, Nggak di sini gitu. nggak kan. pantas loh Iya. kerja jadi pengemis misalnya. Nggak cocok loh kerja jualan jamu misalnya. Oh, iya. Atau Iya. apapun lah gitulah yang Jual yang seblak, ya. stigmatisasinya dalam tanda petik pekerjaan-pekerjaan kotor ya. Iya. Pekerjaan-pekerjaan panas gitu sebagainya gitu. Kecuali kalau emang udah mepet banget, butuh Iya. duit, Iya betul. baru. Open BO. Iya. Nah, Itu kebanyakan good looking itu. Iya, menurut lu open BO wajib cantik nggak? Iya dong. Wajib nggak? Soalnya banyak ibu-ibu juga pak yang jadi open BO banyak dan mereka tidak good looking. Ya kalau Sepengalaman teman gua yang di kalau gua gua di SPM. jadi ketua mucikarinya Iya. misalnya, ya memang persyaratannya harus good looking. Good lah, looking, untuk good body mengangkat. juga ya. Nah, iya. Good looking, Nice. good body, gitu. Kalau dia nggak good looking ya, Allah dibayar. Merem itu pasti mainnya. Enggak, waktu main. Tapi kan waktu ada. main mukanya gesekin. Ada PSK juga, Gesekin aja. pekerja seks komersial juga punya level coy, punya standarisasi. Oh, standar cowoknya. Enggak, maksudnya ada yang elite levelnya, Oh. ada yang mythic misalnya. Wow, platinum. Ada, jadi ada ranting, Wow, ada ranting. ada cabang gitu. Cabang, Ada ya. juga tingkat kampung. Kalau tingkat kampung itu kan asal Ya, yang mau ya aja asal lah. dia cewek lah gitu. Cewek mau gitu ya. Harga juga 25.000. Ih, udah kita bayar pakai uduk aja gitu, boleh? Anjing gak boleh. Ih serius. Ada di, Serius? di Surabaya ada yang Jadi bayar teman- 50.000. Jadi temen gue, Di terminal Enggak, ada yang ini- gocap. Sama bedanya Terminal apa, anjing? Kabupaten anjing ada. temen gue itu pengedar, anjing pengedar. Ya pengedar perempuan Mucikari. seks komersial ya. Mucikari. Tapi tingkat ranting kampung. Oh, Jadi iya. setiap malam dia mengedarkan perempuan-perempuan ke teman Menawarkan nongkrong. jajan ini ya. Nah, gitu. Itu gimana nawarinnya? Sebat pamflet? Enggak, dia Kalau bawa dia sebar- langsung. Kalau dia sebar pamflet nanti dia digeruduk. Dia bawa langsung dan keliling kampung coy. Ini siapa yang mau gitu. Gocap. Anjing kayak mau sabung ayam. Kayak barang Kayak mau sabung ayam ayo Terus lawan ada- ayam gua. Ada teman gue yang mau. Oh itu yang cerita itu Pak. Nah, itu iya. itu cerita itu Pak. Ada yang Ceritain, mau. Pak. Dan Tadi dia ngobrol doang ya? Lupa lucu. enggak, Pak. dia Itu lucu banget bangsat lu kalau denger. Gitu denger. jadi harganya itu berapa ya? Kalau nggak salah 200 lah ya. Harga normalnya. Harga normalnya 200 Iya. itu sampai masuk ya. Sampai masuk ya. Ngerti ya, masuk sampai masuk. Tapi pada saat pelaksanaan temen gue ini belum masuk tapi udah keluar dulu. Udah muncrat. duluan, udah muncrat, ngecrot lah katanya.
Kata si ceweknya, wih gale sih rumah. Kok bisa gitu ya? Kok kamu keluar dulu sih? Iya, lanjut. Terus dia nyesel kan, si cowok ini teman gue nyesel. Iya. Dan akhirnya ditawarin sama ceweknya, ya Iya. udah kalau mau ini aja apa bahasanya. Bahasa yang paling bagusnya. Udah langsung aja. Nenen ya. Nenen. Udah nenen aja, Iya. 25.000 satu. Jadi satu payudara itu 25.000 coy. Jadi kalau kita punya uang 25.000 cuma bisa nenen satu payudara. Dan yang kanan itu boleh yang kiri doang, yang kanan berarti nggak boleh. tapi teman gue beli 2 50.000. Setara pertamax full anjing. setara ngisi bensin full itu anjing. Satu payudara 25.000 tolol. Makanya TT bisa harga pertama isi bensin full pak. Ini nyata, ini Itu bisa nyata, nyata. itu nyata. Ini dunia kita ya kawan-kawan. Kalau kuping berapa? Enggak, kalau kita bayarnya 50.000 itu 2. Itu Dua. nggak boleh megang yang lainnya, 2 ini Iya, doang. dua doang. Gue ngebayangin kalau cuma punya 35.000 gitu ya. Makanya. Yang 15.000 itu kita bisa megang apa? Makanya itu gila ya. Jadi kalau kalian mau belanja, kabarin saya aja. Bukan saya yang jual, bukan. Bukan tulisan yang jual, bukan temennya ada. Dan saya juga nggak pernah belanja begituan. Iya, nggak kawan-kawan. pernah. Saya ini orang soleh. Orang soleh. Kalau pacaran disambung ayah. Nah, betul. Itu tulisan. Dan itu ada pak di lingkungan kita. Contohnya seperti itu. Tapi itu si ceweknya good looking nggak sih pak? Enggak sih ya. Menurut temen lu? Kayak kalau ya tingkat Kayaknya kampung mah, kayaknya nggak mandang ya. tingkat kampung mah nggak terlalu mandang soal good looking ya. Good Yang looking ya. penting cewek. Masuk aja yang penting ya. Iya karena kan yang dicari dia sange. Ya kayaknya. Sange. Iya betul sih. Kalau elit kayak sekelas mahasiswa, Hah? AIM kampus, gitu. Itu kan mahal juga harganya, coy. Iya, 2 Jadi juta makin dia good looking makin itu mahal. masih murah. Mahal anjir. Masih murah anjir gitu pak. 2 juta itu kayaknya cuma apa doang ya? Itu setara gaji honorer anjing. Kalau gaji rapel. Berapa tuh kalau mahasiswa? Gue nggak tahu sih kalau kayak. AIM kampus mahal. Gue cerita temen. Ya kan lu anak hukum. Gak mungkin 2 juta Jen. Iya. Lebih di atas 2 Iya. juta. Lebih. Ya gue anak hukum apa urusannya ngurusin Ya enggak. Ya setara UMR Jakarta lah pokoknya. Setara UMR Jakarta. Mahal kalau makin Mahal. good looking itu Makin mahal kalau servisnya. pembelinya juga Pasti bukan Orang sembarangan. bukan mahasiswa juga, pasti bukan. kebanyakan DPR, Dosen, dekan, dekan. kiai. Enggak, kiai kan enggak. Kan mereka Ada. di mana? Ada serius. Di mana? Ada. Ada. Coba hati-hati kalau kasus lagi gue ngomong tuh. ceritain, gue kan gue gak tahu. Ada. Iya, ceritain dong. Ya pokoknya ada. Jadi Ada. gue sering dapat cerita pelanggannya itu bukan cuma orang-orang biasa, bahkan orang-orang Yang profesi, biasa. yang bukan profesinya kayak kiai gitu ya bukan ya? Ya ustadz lah, Ustadz lah ya. ustadz atau ulama gitu. Oh gitu pak, berarti kuncinya biar pesantren itu nggak banyak kekerasan seksual atau kejahatan seksual, si kiainya itu ngewe sama mahasiswa aja. Ya, anjing. Nggak gitu. Iya dong, iya dong. Ketimbang kekerasan seksual terus merkosa anak orang 20 orang, Mending kawin kontrak. bedanya apa bangsat? Bedanya kan nikah Kan nggak dia. sah kawin kontrak. Kan yang penting kan udah ada Maksudnya ijab kabulnya dong. Dia ijab kabulnya kan nggak sah, nggak dapat buku nikah, nggak terdaftar di KUA. Ah, itu Cuma emang ya ada. Nikah siri itu sama nggak sah. kata siapa? Betul gua. Sah nggak? Sah lah. Tahu siapa? Salah nih Masa kesini. iya? Sah Iya. secara agama sah Oh, kan. secara agama sah. Iya. Cuma secara administrasi negara enggak. Nah, Enggak, gitu juga nikah kontrak itu sah. Cuman kan yang dipermasalahin adalah masalah kontraknya itu di dalam agamanya. Administrasinya kali ya. enggak kontraknya itu. Kontraknya itu. Yang- Kenapa nikah harus ada jenjang waktunya? Itu yang dipermasalahin. Oh. Tapi secara nikahnya mas Secara akan ada hukum saksi. agama itu nggak boleh nikah kontrak. Yang boleh nikah siri. Kalau nikah siri secara agama sah, cuma secara administrasi negara nggak sah, Nggak gitu sah. kan? Nggak terdaftar di KUA ya berarti ya. Ya, Secara administrasi negara sah, tapi ketika ada permasalahan hukum, nah negara nggak berhak buat menyelesaikan masalah dia, Ya, karena kan- dia nggak terdaftar. karena di dia nggak bagian terdaftar, DKUA kan? gitu. Ya sama aja nggak salah secara administrasi. Sah, Tetap sah. sah, dan itu Terdaftar nggak di KUA? dipermasalahin, nggak terdaftar. sama aja. Masa enggak gini loh, masalah sah dan tidak sah kan yang
menentukan Yang menentukan siapa? siapa? Dia orang yang berpihak itulah. Subjek-subjek yang ada di situ dalam Ya, pernikahan. intinya negara nggak bertanggung jawab orang-orang yang nikah siri kan? Iya, bukan berarti sah dan tidak sahnya. Dia sah secara Masalah agama. bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab itu dikeluarkan oleh negara gitu. Begitu juga dengan nikah beda agama. Kalau dalam hukum itu ya sah-sah aja. Beda agama. Banyak kok. Banyak. Terus ya soal good looking juga sebenarnya ya terutama di desa-desa juga apa? Wah, ini motor anjing. Ini yang punya Itu biasanya kenapa? Ramai gitu dibicarakan ya. Iya. Ya kayak kalau cowok-cowok lihat cewek cantik gitu sering shoot buat kelling kan. Cut Shoot. kelling. Ini free kick tuh. shoot. Oh, shoot gitu. Catcalling. Ya, Catcalling. Chat calling. Catcalling. chat Ya. saling. Terus kalau kayak di desa sering catcalling ya? dia sering. Sering anjir, sering. Jadi kesetaraan gender itu belum masuk. Belum ke sana. masuk. Yang penting catcalling aja dulu. Susah kalau kita ngomongin kesetaraan gender di kampung. Susah. Mesti mikir Wisi apa. remah apa sih? Apa sih gitu aja nggak boleh. Tapi biasanya kalau orang yang punya duit nih bang ya, walaupun dia nggak good looking, misalkan dia berseragam lah gitu, abdi negara. Wow, mau ngomongin polisi nih. Halo Dek ya. Halo, Dek. Kuliah apa kerja gitu kan? Iya. DM kayak gitu. Template banget Aku ya. berseragam ya. Iya abdi negara. Mau nggak sama aku abdi negara? Biasanya bidan tuh maunya sama yang berseragam. Biasanya Perawat gitu. Iya, perawat. Bidan apa? Bedanya Itu apa? menanggapi hal itu gimana tuh bang menurut lu? Iya, yang gimana? Gimana kan tuh balik lagi ke individu dia. Enggak itu wajar nggak menurut lu? Menurut gua wajar-wajar aja sih. Enggak, Dan- masalah konteksnya langsung kuliah pekerja gitu. Dan gak wajarnya dari sisi Iya. mana? Cara pendekatannya. Dia nggak good looking. Cara pendekatannya. Polisi harus hitam, tentara harus hitam kan nggak good looking. Enggak itu apa? Kan standar. Itu jokes apa bangsa gua nggak ngerti. Itu jokes apa gua nggak ngerti anjing. Lu nggak update. Tapi ya emang nggak wajarnya di mana? Gak wajar di mana? Masalah- Pendekatannya kali. Pak. Iya, masalah chatnya nih itu. Oh. Masalahnya kan ya balik lagi budaya kitanya juga gitu loh. Perawat. Iya, gue punya temen perawat dan bidan. Menikah sama? Enggak, belum ke menikahnya dulu. Emang mereka punya beberapa ya. Ah. Itu punya mindset kebanyakan bidan dan perawat itu emang ngincer polisi, coy. Oh iya. Jadi polisinya Cuma juga teman kita doang ya yang melawan kodrat ya. Iya, Kan iya kan? Kan dia tidak Iya, berseragam. iya betul. Batik doang dia batik. Iya, batik yang itu aja lagi. Iya, batik kita warna biru itu tuh. Itu doang. Iya, dia makanya apa yang ini- melawan? ini langka. Langka. Teman kita itu langka. Fenomena langka. Istrinya perawat, coy. Dia perawat coy. Dan dia berani enggak lah jangan ada jangan. Pokoknya dia doang, Pak. Skip. Yang merupakan orang yang tidak berseragam tapi mampu mendapatkan bidan. Nah, betul. Berarti kan yang dinilai bukan Dia seragamnya beda. LSM dia. Enggak. Cuma emang kebanyakan gitu dari bidan dan perawatnya sendiri punya speknya ya, punya speknya polisi. Iya sih. Coy. Ada yang beberapa ya temen gue pernah cerita gitu. Jadi temennya masuk perawat itu ya emang buat gitu, Buat gitu ya. buat dilirik sama polisi. Oh. Akhirnya dari pihak polisi juga pasti nih Oh, perawat iya. mah mau lah sama Mengiyakan polisi. gitu kan. Langsung kan, halo dek. Gas, kalau Dek kuliah apa kerja? Gitu. Biasanya bidan mau sama perawat, bidan mau sama perawat, bidan mau sama polisi. Lesbi dong. Enggak dong, perawat mah kan ada yang Ada yang cowok. cowok juga ya benar. Tapi kan terlebih perawat juga kan si cewek ini kan butuh apa ya namanya? Apa sih itu bangsat? Itu kalau gue hilang kalimatnya anjing. Kepastian soal masa depan. Kan polisi kayak TNI kan dapat tunjangan juga, Pak. Iya, walaupun tam-tama ya. Tamtama kan iya kenapa? Kan Ya, nggak apa-apa, kan nggak apa-apa. Selain kepastian masa depan juga seragam itu punya Nilai lebih di Punya masyarakat. dimake ya? punya Punya dimake. dimake. Pakai Jos. ya kayak setara pakai car lah gitu kalau di PUBG. Ferdi Sambo juga ganteng kan, jalan itu viral di Ganteng TikTok. dia, kan. ganteng gitu. Saking gantengnya nggak ngaku-ngaku kan. Ya kalau anak-anak freelance kayak lo kayak gua gini Iya. kan walaupun banyak misalnya duitnya, Iya. tetap aja Nggak ada diri, nggak ada dimake, nggak ada dimake. nggak ada kekuatan. Kita nggak bawa vest, nggak bawa M4, ya udah lari-larian telanjang. Nggak pakai helm ya. Nggak pakai helm, kayak turun dari pocin gitu terus lari-larian. Tolong dong, banyak yang nggak ngerti nih. Anjing, dia Mereka bukan titan anak aja. PUBG coy. Iya menurut gua itu juga sih kayak kepastian soal masa depan, lalu juga
nilai lebih di mata masyarakat ya kan. Terlebih kan polisi itu seragam bisa dibanggakan Pak. Kalau freelance bajunya kaos-kaos doang dikira ngepet Pak di rumah. Duit dari mana ya kan kayak gitu-gitu. Iya, makanya balik lagi karena gue juga pernah punya momen ya, punya pengalaman terhina gitu sebagai orang yang gak good looking. Jadi gue kadang pernah mikir anak gue harus good looking nih gitu. Gue takut masa depan nanti kesetaraan warna kulit ini makin menjadi makin gitu, parah makin ya, menjadi malah alih-alih semakin setara itu semakin menjadi. Makin menjadi betul. Jadi makin tersisihkan. Dan orang yang gak good looking tetap harus mengasah skill Pak. Harus selalu berkompeten untuk mengalahkan orang good looking itu Pak. Iya. Emang orang good looking itu kompeten. Makanya kan tadi dibilang untuk mengalahkan. Dia cuma bisa Excel sama Word di perusahaan itu. Tahu kan? Memponis dia. Emang Memponis. iya. Malah nggak bisa sama sekali. Iya. Cuma modal follower doang di Instagram udah bikin link. Iya, ngomongin soal followers. Jadi orang good looking itu kasar banget bridgingnya. Tiba-tiba ngomongin follower. Enggak. Orang-orang good looking itu sekarang punya banyak kesempatan untuk bekerja atau menghasilkan uang, coy. Betul. Dari Di TikTok Pak, terlebih Pak, iya benar tuh. Di TikTok ya tinggal. Tapi setara juga sih yang main gak good looking Pak. Apa? Yang gak good looking setara juga. Dia tuh gak good looking tapi tolol aja. Yang penting. Nah gitu di konsepnya. TikTok. Jadi orang yang good looking itu menampilkan diri cuma Untuk senyum-senyum, visual. joget-joget. Nah orang-orang gak good, nah Iya. orang gak good looking ini bersikap tolol. Berkat tolol dan Mandi lumpur gitu. ada mandi lumpur, dapat paus terus nyiram air, kayak mukul-mukul pakai Dilan botol. KW. Iya. Halo gua mau live nih guys. Iya. Apaan tuh? Cepmek bang. Jadi polanya gitu. Nah orang yang standar di tengah-tengah ini bingung. Kita nih good looking enggak? Enggak good looking enggak? Gimana ya kita? Mediocre ya. Mediocre. Mediocre. Makanya orang yang paling miskin itu mungkin yang di mediocre Pak. Ya. Mungkin. Jadi yang paling rate-nya bawah, maksudnya orang-orang gak good looking ini untuk tampil, untuk up ke publik itu harus konyol. Harus konyol. Begitu sulit. Iya. Lupakan Kemarin hati. Boleh baru jokes lu bagus, baru kali ini lu ngeluarin jokes bagus. Lupakan lu. Tapi emang kan Pak Luhut kinerjanya bagus, dia mungkin dilupakan dong. Dia mampu mengatasi pandemi, ya kan, mengatasi pariwisata. Emang susah dilupakan. Di IKN dia bagus. Memang sulit dilupakan. Kayak Elon Musk itu kan bawa kopi kol. Iya betul. Di bertemu Elon Musk loh, sebelum dari Jokowi. Kita harus beli aplos buat Pak Luhut. Iya, terima kasih Pak Luhut. Mantap Pak Luhut. Anda termasuk good looking juga. Tapi masalah rasisme kalau menurut gue gimana? Nggak, kasar banget sih maksudnya. Kenapa tiba-tiba rasisme? Gue pernah dengar cerita gitu dari teman kita yang jadi guru di ibu kota. Iya. Ya kenal. Iya, lanjut. Ya. Nice. Dia bilang ketika mayoritas itu di suatu tempat terus ada orang yang berbeda dengan mayoritas itu pasti rawan dibully. Teman kita yang jadi guru nih tapi pembuliannya bentuk fisik kah? Atau verbal doang? Verbal doang. Contohnya? Pribumi lu. Oh, anjing. Kasar banget. Serius anjing. Kan ada orang teman kita dikatain pribumi. Bukan siswanya. Oh, siswanya. Iya. Oh, siswanya ada dari pribumi, orang Sulawesi. Iya. Dia orang seperti kita, orang Sulawesi, terus dia sekolah di tempat orang Cina gitu. Iya. Yang matanya sipit. Tapi nggak semua orang Cina begitu. Nggak semua orang Cina begitu, tapi kebanyakan waktu di tempat itu ya kayak gitu ngelakuinnya. Ya wajar juga karena orang Cinanya juga ketika berada di tengah-tengah mayoritas digituin. Iya. Nah, gua mendukung orang Cina ini. begitu juga misalkan di Pontang. Dendam Sekolah sosial. Pontang kan ada kayak gitu. Cina Cina lu. emang ada. Ada. Emang ada orang Cina? Ada. Orang Pontang. Gua waktu LCC ya di Apa tuh LCC? Lomba cerdas cermat. Iya. Iya dia. Gua ikut LCC waktu SMA tuh ya. Ada orang Cina sama orang yang nggak pakai kerudung. Terus gua tanya kan sama guru gue itu siapa bu? Itu dari Pontang. Terus Lu pasti langsung merasa aneh kan? Aneh di situ. Nah, ya karena didikan kita itu gitu. Terus gua ngeledekin, Cina lu, Kristen lu. Terus Itu lu tersinggung dia. Dalam hati. Kan dia tahu ya. Tapi iya sih dia pasti tersinggung lah. Iya, jadi
bukan Cinanya doang, maksudnya bukan mayoritas Cina mengejek pribumi, pada saat pribuminya sendiri minoritas gitu. Iya, pasti. Mayoritas orang kita juga orang pribumi, yang bisa disebut orang pribumi itu kalau ada orang Cina atau ada Pasti orang yang rasis. berbeda gitu rasis. Pasti rasis. Kita tuh belum terbiasa, orang-orang kampung apalagi Nah, lu apa lagi? belum terbiasa. Bersalah. Jangankan orang-orang Cina ya, ada orang Kristen aja di kampung itu mungkin aneh. Aneh. Dibakar Di kampung sih. kita gitu ya. Dibakar nggak sih? Dibakar sih enggak. Cuma ditusuk-tusukin. Geledek sih paling bang. Biasanya kan tukang bengkel tuh udah dibakar yang Kristen. Apa salibnya diputer-puter gitu ya? Udah radikal ya. Kacau sih masyarakat kita Iya, ini. betul. Jokowi gara-garanya. Muldoko ini. Muldoko pernah bilang Apa? Radikal. Iya. momen-momen pemilu nanti 2024 proses itu pasti banyak orang-orang yang radikal. Pasti. Ya politik identitas lah. Tahun kemarin juga kan sama tahun kemarin. Pemilu tahun kemarin. Ya menurut gue wajar-wajar aja. Wajar sih. Menurut gue. Siapa yang mau ngelarang? Gua. Tapi waktu dia ngomongin tadi soal pendidikan di ibu kota tadi, gue kira teman kita pak, taunya murid. Ya itu cerita dari teman kita. Iya, cuman kalau gua nerjemahin dari kalimat itu kayaknya dia juga disindir. Mungkin ya. Kan dia sama-sama juga pribumi. kena pribumi hitam lagi. Perang banget sih lu gitu. Ya kan udah mau pribumi hitam lagi. Iya. Yang mandi gitu. Jarang Orang mandi. mandi dan jarang mandinya itu emang beneran. Tapi dia mandi juga kayaknya nggak kelihatan mandi. Nggak kehara, kering di kulitnya. Iya kalau temen gua sering digituin. Iya. Si Agus tuh tahu. Agus tahu, Agus. Bagus ya. Kalau dia mau izin kan lagi nongkrong nih. Iya. Gue balik dulu lah mau mandi. Kata Iya. temen gue udah sih mandi nggak mandi juga sama aja lu mah. Kira HP mati ya. Tapi emang kalau dipikir-pikir ya bener juga sih. Iya. Dia nggak ada perubahan mandi dan nggak mandi juga. Pasti. Cuma emang gitu ya. Jadi kan ada penelitian juga kan dari mana itu ya. Jadi India. Si- Oh, bukan. yang diteliti itu anak kecil. Nah, Karena anak kecil itu dirasa dia masih jujur ya. jujur orang paling jujur. Masih belum Kontaminasi lah. terinasi dan terkontaminasi oleh budaya-budaya yang jelek di masyarakat kita gitu. Jadi si anak kecil ini ditampilkan sebuah boneka Hah? anak-anak dengan dua boneka warna kulit putih dan boneka warna kulit hitam. Iya. Nah dia ditanya kira-kira yang bagus itu mana? Yang lu suka yang mana gitu ya? Dia bisa kita tebak semua kan. Dia milih yang putih dong. Kenapa dia milih yang putih? Karena ini cantik, rapi dan sebagainya. Bersih gitu. Dia penelitinya di mana? Di orang kulit putih? Gue lupa. Enggak, yang diteliti ini. Oh kulit putih. Iya. Kulit hitam. Kulit hitam. Kalau kulit hitam milih kulit putih. Boneka putih. Iya. Oke. Kenapa emang? Nggak Lu kok apa-apa. kayak curiga banget sama gue. Iya. Ya maksudnya anak-anak coy. Ini anak-anak kan dia belum diajarkan ya. Belum diajarkan. Belum terlalu lama sekolah. Karena kan orang yang terlalu lama sekolah itu ya Blow on. gitu, bodoh. Kontaminasi lah pokoknya otak gitu ya. Dari suci ini di kotor. Kebanyakan baca buku itu blow on. Iya. Nggak tahu realitas di lapangan biasanya. Ya kan rasisme terus kejahatan-kejahatan itu kan banyaknya diajarkan di sekolah. Gila lagi. Iya ya. Terlebih waktu itu pak, kalau nggak salah putri siapa ya? Penantunya almarhumah Ratu Inggris, almarhumah tuh maksudnya. Kan Ratu Inggris meninggal tuh kemarin kan. Ya. Katanya tuh istana tuh rasis pak. Si menantunya istrinya Pangeran Harry kan namanya Meghan Markle. Nah si perempuan ini kalau nggak salah katanya ada keturunan kulit hitam lah. Terus ditanyain gitu. Dan diwawancara gue nggak tahu tuh di Oprah atau di mana ditanya sama wawancara gini, terus dia jawab gue baru sadar kalau istana tuh rasis. Masa waktu gue mengandung ditanya nanti anak kulit hitam atau kulit putih. Menurut gue memang ya itu hal wajar sih menurut gue. Kalau dia misalkan kulit hitam pasti ditanya juga pakai gitu, nanti anaknya kulit hitam nggak gitu. Menurut gue itu hal wajar sih. Suaminya kulit Rasis. hitam apa kulit putih? Kulit putih Pangeran Harry. Ya wajar sih ditanya gitu. Menurut gue wajar sih. Kecuali kucing ditanya nanti kalau kamu hamil
harus kulit putih, nggak bisa, dia warna-warni. Nggak masuk jokes ini. Saya tersenyum aja enggak Jan? Nggak masuk jokes ini. Cuma bingung aja kita kan, ini anak-anak loh, dia Iya. belum tahu standar kecantikannya. Iya, belum tahu masalah rasial gitu Ya gitu. belum ngerti lah soal standar kecantikan, tapi dia udah milih yang putih dan menganggap bahwa yang putih itu cantik. Dan bersih. Nah ini dari apa? Kenapa? Itu pernah gejala apa sih anak-anak ini sampai dia punya pemikiran semacam itu gitu. Dia masih anak-anak gitu. Berarti kan ada peran. Mungkin ini Pak, apa orang kulit putih itu bersihnya kelihatan jelas. Ya orang hitam juga jelas kelihatan itu. Nggak jelas kalau menurut gua. Iya. Kotornya Ngaruh, itu. Pak. Iya, jadi kalau orang Dia aja kulit kena putih- baret di muka kan nggak kelihatan, Pak. Iya, coba lu orang kulit hitam, baret di mukanya kelihatan nggak? Kayaknya nggak kelihatan menurut gua. Kalau dia ketembak berdarah tuh di bajunya kelihatan. Kalau di baret di muka nggak Gue kelihatan. curiga ini ada jadi diajarkan gitu loh sejak dalam kandungan. Mungkin. Yo, bisa. Atau mungkin kita terlahir rasis, Pak. Udah pasti rasis mungkin. Iya, kita terlahir sudah memiliki rasisme ya, Rasis. rasis. Iya, Dalam diri ideologi kita. rasis ya. Iya, mungkin menurut gua. Genetiknya udah rasis ya. Udah rasis. Dan menurut kita nggak bisa dipisahkan sama hal itu sih. Dan harus adaptif aja sama hal kayak gitu. Tapi menurut kalian sebenarnya harus kesetara nggak sih kita? Enggak. Setara dalam hal apa? Gua nggak harus setara sih. Ya apa aja, termasuk mungkin ya warna kulit lah. Kayaknya nggak harus deh. Kayaknya nggak harus. Enggak. Soalnya ada tempat-tempat khusus yang memang kalau misalkan itu diperuntukkan untuk kulit putih ya untuk kulit putih. Iya. Oh, emang misalkan ada untuk tempatnya? kulit hitam, Contohnya? Contohnya mungkin untuk saat ini udah kabur sih masalah contoh. Tapi kalau misalkan gua dibuat udah dibuat Apa yang klasifikasi, udah kabur misalnya, anjing? stratifikasi masuk perusahaan misalkan, Iya. Ya kan kulit hitam juga nggak masalah. nggak masalah. Cuma kan tadi kan balik lagi masalah setara atau tidak setara. Sedangkan masalah setara dan tidak setara itu kan sangat umum sekali untuk diterjemahkannya. Seperti misalkan perempuan dan wanita gitu, itu kan sangat luas sekali pengertiannya. Ngerti? Misalkan nih, gini nih, orang kulit hitam biasanya kan tahan panas ya, tahan sama sengatan matahari. Itu biasanya orang-orang kerja. Ya orang kulit putih juga biasanya kan. secara fisik dia tahan, tapi secara mental itu ya nggak tahan. Apanya? Soal cacian gitu. Bukan. Ya gini masalah loh. pekerjaan misalkan kerja di tambang. Iya. Ya orang kulit putih juga tahan. Iya. Kalau secara fisik, secara biologis dia tahan. Soalnya secara biologis kan sama kulit putih dan kulit hitam ini. Cuma secara mentality itu dia kayak, gua nggak bisa panas-panasan nih, gua hitam gitu. Itu yang bikin dia nggak tahan gitu. Gitu. Kalau orang hitam kan anjing udah hitam lah, gua mah sekaligus gitu. Itu Kan kalian aja lah. itu kan secara teori. Tadi kan balik lagi kalau misalkan kita lihat secara realitanya terkadang memang berbeda. Contohnya tadi, kalau menurut gua untuk pengklasifikasian ataupun stratifikasi pekerjaan-pekerjaan yang cocok untuk kulit hitam dan kulit putih memang wajar-wajar aja kalau dibuat klasifikasi, itu tergantung dari perusahaan itu sendiri. Bukan misalnya kerja di bukan tambang. klasifikasinya gitu, itu diklasifikasikan Iya, gitu. iya kan Jadi yang makin yang bisa menentuin klasifikasi kan perusahaannya. ya udah kita berantem aja lah. Itulah. Itu diklasifikasikan. Mungkin kalau misalkan Sul Iksan mau buat suatu perusahaan untuk kulit-kulit putih misalnya, Iya. kerja-kerja yang sangat matahari dan sebagainya nggak jadi masalah. Tergantung bagaimana melatih mentalnya. Iya. Secara teori memang benar, tapi secara praktik kita lihat. apa yang kita lihat? Ngomong lu gagap kayak Ajis. gue lagi milih kata nih biar nggak salah-salah. Soalnya ngomong di podcast ini berbeda sama ngobrol biasa. Ini terekam ya. Iya. Iya, oke. Somasi 24 jam ini. Iya, biasa. betul. Cuma ya itu Jen, karena itu awalnya dibiasakan gitu, dikualifikasikan. Maksudnya kalau dari awal dia dikualifikasikan mau orang kulit hitam atau orang kulit putih terkerja dimanapun, itu mungkin budaya juga akan terbiasa. Karena budaya kita terbiasanya orang kulit hitam itu bekerja di tempat-tempat yang panas Atau bekerja kasar. ya, pekerja kasar, maka itu terbiasa, akhirnya menjadi sebuah kebudayaan Betul. gitu. Ya gitu kalau menurut Bang Sul. Kalau itu gimana Bang masalah stratifikasi setara itu?
dalam pekerjaan apapun itu ya. Ya bebas, gue tadi mengarah ke pekerjaan. Ya menurut gue setara aja sih nggak apa-apa. Yang penting tadi baik lagi soal kualitasnya itu si individu itu, baik itu mentalnya, kualifikasi soal kompetensinya tadi gitu. Yang penting itu nggak peduli lah warna kulit hitam, kulit putih, warna kuning, orange, pink, terserah. Albino juga boleh. Iya. Gitu. Karena ada albino. Udah gitu doang. Pertanyaannya sangat berbobot. Perubahan bangsa. Iya. Ya mungkin itu aja kali Pak ya. Ya. Mengenai good looking Pak ya. Ya. Intinya mau lu jelek, mau lu ganteng, terserah lah. Itu kan hidup lu ya. Yang penting Ya. lu kuat-kuatin aja di dunia, mumpung masih di dunia gitu. Iya, intinya. Tahan banting lah pokoknya. Mau lu didiskriminatif, mau enggak, yang penting jalanin aja dulu, bersyukur. Ya, intinya mau lu jelek, mau digimanain ya tetap jelek. Iya, tetap jelek. Mau lu cuci muka pakai Garnier ya tetap jelek gitu. Ya betul. Gitu. Gitu. Ya, Ya tadi itu mungkin kita menawarkan sebuah pilihan bahwa orang jelek ini kalau mau dapat privilege. lu jadi TikToker. content creator yang konyol. Gitu. Konyol. Mandi lumpur Di misalnya. lumpur, pukul-pukul kepala, banyak. Tapi kalau lu cantik dan ganteng lu tinggal Ya ngomong ngejeng aja. Ya, ngejeng aja ya lagi live tapi dapat senyum dapat harimau gitu. di reels Instagram Iya. itu aja sih. Tapi ada nggak sih lu bikin filter IG gitu atau filter di TikTok? Apa? Ya kan filter Instagram juga rasis ya. Rasis. Dia memutihkan atau mencerahkan wajah kita gitu. Simulakra ya. Ya nggak ada sih filter yang gelap ya. Nggak ada kayaknya. Adanya hitam putih. Hitam BNW betul. Ya mungkin itu kali ya. Tapi kalau dia itu nggak mesti kelihatan Pak, anjing itu banget. Lu pakai filter nggak? Enggak dong. Kalau foto? Gua nggak suka pakai filter. Oh jedak hidup ya? Nggak pernah Nggak wajib. pernah. Gue kira jedak hidup ya. Mungkin itu aja kali ya pembahasan mengenai privilege, good looking dan nggak good looking gitu ya. Betul. Dan kita akan kembali lagi di episode berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik Pak ya. Betul. Dan saya pastikan Anda pasti Bosan. nonton. Iya, bosan karena kita Tidak perlu. tiap Jumat nongol mulu di Spotify, di Noise, di YouTube dan pastikan kalian juga nonton gitu. Ya, jangan lupa Iya, subscribe ya subscribe. di Instagram, di YouTube kita beranda. Subscribe di YouTube, Follow di Instagram, terus juga subscribe juga di Noise, terus Noise juga, dengerin Spotify, Google gitu, Podcast, Google Podcast, iPhone Podcast, Apple ada. Podcast, bebas lah mau dengerin mana. Salah satunya IG kami ya. Ah, Follow-nya. kenapa tiga kami? IG saya followernya 200 soalnya. Kan dia 210 malah Bang. Kalau saya 1000 ya. Iya, saya 3.000 ada. Ya. Saya 900 ada. Iya mungkin itu aja kali ya, kita bakal lagi di episode ke-9 di Jumat yang mendatang. Ya, semoga kita tetap konsisten membahas hal-hal yang tidak penting. Iya, dan kita tetap sehat walafiat. Kalau kita tidak sehat, tidak mungkin kita akan lanjutkan episode 9. Betul sekali. Kurang lebihnya itu aja ya. Ya, Kita apa ketemu. closing statement dari Ya. Nur Hadi? Kesimpulannya. Tetaplah hidup walaupun Anda tidak berguna. Waduh, itu. Kata-kata mutiara dari Nur Hadi, mungkin itu aja kali ya. Iya. Satu lagi. Iya. Tetaplah jadi pejabat walaupun tidak berguna. Ya gitu. Lu tadi meme tadi apa? Apa? Yang meme tadi yang di PS. Oh, enggak, itu lupa gua. Yang mie ayam itu. Oh. Nanti aja lah gua harusnya sambil makan mie ayam kalau nggak salah. Bukan. Jokowi itu foto Jokowi, Yang- yang Jokowi. Yang Kenapa Jokowi? Seru nih. Ya, ya. udah. Udah itu aja, udah makin lama nih. Udah kita ketemu lagi di Bye. episode ke-9 dari Jumat berikutnya. Udah itu aja. Bye bye. See you. Kenapa ada muas lagi?